Baiklah, kami dari kelompok 2 mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Kami akan menyampaikan materi tentang hakikat ilmu pendidikan. Materi A akan disampaikan oleh saya sendiri, Revi Oktaviani. Materi B akan disampaikan oleh Selvira Nandini. Materi C akan disampaikan oleh Ririn Agustin. Baiklah, saya akan menjelaskan materi A, yaitu tentang pengertian pendidikan menurut Al-Quran dan pakar luar negeri dan dalam negeri. Yang pertama, pengertian pendidikan menurut Al-Quran. Yang digunakan Al-Quran untuk mengungkapkan makna pendidikan yaitu kata rob dengan bentuk masdarnya tarbiyah dan kata alama dengan bentuk masdarnya ta'lim. Berdasarkan kedua istilah tersebut, maka pendidikan menurut Al-Quran dirumuskan sebagai usaha yang dilakukan secara terencana dan bertahap untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental. Baiklah, selanjutnya pengertian pendidikan menurut pakar luar negeri dan pakar di dalam negeri. Yang pertama, pengertian menurut pakar luar negeri, yaitu menurut M.J. Langeveld. Menurut M.J. Langeveld, pendidikan yaitu upaya dalam membimbing manusia yang belum dewasa ke arah kedewasaan. Pendidikan adalah suatu usaha dalam menolong anak untuk melakukan tugas-tugas hidupnya agar senantiasa mandiri dan bertanggung jawab secara susila. Pendidikan juga diartikan sebagai usaha untuk mencapai penentuan diri dan tanggung jawab. Kedua, menurut Plato, pendidikan adalah proses yang dilakukan seumur hidup yang dimulai dari proses lahir hingga kematian, yang akan membuat seseorang bersemangat dalam mewujudkan warga negara yang ideal dan mengajarkannya bagaimana cara memimpin dan mematuhi yang benar. Yang ketiga, menurut Frederick J. M.C. Donald, mengatakan bahwa pendidikan ialah suatu proses yang arah tujuannya merubah tabiat manusia atau peserta didik. Kesimpulan dari pengertian pendidikan menurut pakar dari luar negeri adalah mereka mengatakan bahwa pendidikan yang sempurna adalah di mana semua manusia dilatih agar siap untuk ditempatkan dalam hierarki sosial, akan tetapi dalam prosesnya tidak melakukan penghancuran atau pengrusakan terhadap individu atau karakter unik atau khas seseorang. Selanjutnya, pengertian pendidikan menurut pakar dalam negeri. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Yang kedua, menurut Driyarkara, pendidikan adalah upaya untuk memanusiakan manusia muda atau meningkatkan taraf kaum muda menuju taraf yang insani. Yang ketiga, menurut Profesor Haji Muhammad Yunus, pendidikan adalah usaha yang dipilih untuk membantu anak-anak dalam meningkatkan ilmu pengetahuan, jasmani, dan akhlak. Dan yang terakhir, menurut Sukijo Noto Atmojo, pendidikan adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain, baik individu, kelompok, atau masyarakat, apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Baik, saya Silvira Nandini. Saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh teman saya, yaitu mengenai pendidikan sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis, praktis, empiris, dan normatif. Yang pertama yaitu mengenai pendidikan sebagai ilmu praktis dan teoritis. Ilmu pendidikan ialah termasuk ilmu pengetahuan empiris yang diangkat dari pengalaman pendidikan, kemudian disusun secara teoritis untuk digunakan secara praktis dengan menempatkan kedudukan ilmu pendidikan di dalam sistematika ilmu pengetahuan. Untuk ilmu teoritis yaitu ilmu yang melaksanakan menjelaskan teori-teori yang diambil dari praktek dan masalah-masalah pendidikan secara terstruktur dalam bentuk teori-teori yang bisa
diperoleh penggunaannya. Yang kedua yaitu mengenai teori praktis. Ilmu pendidikan bersifat praktis karena pendidikan sebagai bahan ajar atau informasi yang ditetapkan dalam kehidupan, sehingga pendidik bertugas menanamkan sistem-sistem norma tingkah laku manusia yang dibanggakan, dihormati, dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Lanjut, yang ketiga mengenai pendidikan sebagai ilmu empiris. Maksudnya, ilmu pendidikan harus bersifat empiris, artinya kesimpulan atau konklusi ilmu pengetahuan yang diambil harus tunduk kepada pemeriksaan atau verifikasi indera manusia. Maka, kaidah logika formal dan hukum sebab akibat harus menjadi dasar kebenaran yang bersifat realistis, objektif, dan netral. Untuk yang keempat yaitu mengenai sebagai pendidikan sebagai ilmu pengetahuan normatif. Ya, sesuatu yang normatif berarti berbicara tentang baik atau buruknya perilaku manusia. Ilmu pendidikan merumuskan peraturan-peraturan terhadap tingkah laku manusia untuk mencapai keteraturan hidup. Karena keteraturan hidup akan menjamin kelangsungan, keeratan, kohersi hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya Didin Agustin, NIM 20052023, akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, yaitu Sylvira Nandini, dan saya akan mempresentasikan mengenai materi peranan dan kedudukan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama yaitu kita lihat peranan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Ilmu pendidikan mempunyai peranan sebagai perantara dalam membentuk masyarakat yang mempunyai landasan individual, sosial, dan surai dalam penyelenggaraan pendidikan. Pada skala mikro pendidikan, bagi individu dan kelompok kecil berlangsung dalam skala surai terbatas. Seperti kita lihat antara surai sahabat, antara seorang guru dengan muridnya, antara kita lihat di pada keluarga, yaitu antara suami dan istri, selanjutnya antara orang tua dan anak, serta yang lainnya. Pendidikan dalam skala mikro diperlukan yaitu agar manusia sebagai individu yang berkembang semuanya harus memiliki potensi dalam arti perangkat pembawanya yang baik dengan lengkap. Dan kita lihat yaitu pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita lihat pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan nasional yaitu bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Jadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur serta memiliki pengetahuan dan keterampilan serta kesehatan jasmani dan rohani, dan juga kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab ya dalam kemasyarakatan dan kebangsaan. Pendidikan dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan serta dapat menjunjung tinggi hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita lihat yaitu kedudukan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Kita lihat dari pengertiannya, yaitu ilmu pendidikan adalah ilmu yang mempelajari serta
memproses pengetahuan, sikap, dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan terhadap proses, cara, dan pembuatan mendidik. Ilmu pendidikan mempunyai berbagai sifat seperti sifat empiris, rohaniah, normatif, historis, serta praktis. Jadi kedudukan ilmu pendidikan itu berada di tengah-tengah ilmu yang lain dalam penyelenggaraan pendidikan. Ilmu pendidikan adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan pendidikan. Sedangkan definisi yang terpenting dari suatu pendidikan itu sendiri kita lihat yaitu yang pertama itu dapat meningkatkan pengetahuan, pengertian, kesadaran, dan juga toleransi. Jadi di dalam ilmu pendidikan tersebut kita dapat meningkatkan pengetahuan kita dalam pengertian-pengertian, serta juga mendapatkan suatu kesadaran untuk lebih baik lagi untuk kedepannya. Yang kedua yaitu meningkatkan questioning skill, yaitu keterampilan dalam bertanya dan kemampuan menganalisis sesuatu yang termasuk di dalam dunia pendidikan. Serta yang ketiga yaitu meningkatkan kedewasaan individu. Artinya di sini yaitu agar seseorang siswa dapat berpikir lebih baik lagi untuk kedepannya dan merubah pola-pola pikirnya yang mungkin tidak tahu apa-apa menjadi bisa tahu gitu. Selanjutnya untuk perkembangan negara diperlukan pendidikan yang menghargai kreativitas dan upaya negara agar dapat membentuk sesuatu yang lebih baik lagi serta tidak hanya mengedepankan suatu pengajaran yang tertuju kepada suatu hal yang mungkin lebih kreativitas lagi untuk kedepannya. Hanya itu presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.